Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderitakan ikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang-orang percaya, umat Tuhan dimanapun saudara berada. Dan secara khusus untuk jemaat Tuhan, gereja Tuhan di Indonesia yang ada di Jatinegara, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, dan tidak terasa kita sudah ada di minggu yang pertama di bulan April tahun 2020, yang kita percayai bahwa bulan ini adalah bulan kemenangan buat kita. Bulan di mana kita akan terima janji Tuhan, bulat utuh, tidak ada yang tercerai-berai. Kita akan melihat apa saja yang kita lakukan, doakan dan kerjakan. Saya percaya bulan ini menjadi bulan terobosan buat kita. Sebab itu mari dengarkan firman Tuhan yang menjadi tuntunan buat kita untuk hari-hari ini, hari-hari ke depan, bahkan minggu-minggu ke depan, hingga bulan-bulan ke depan. Kita berdoa supaya kebenaran yang kita dapatkan hari ini, malam ini, itu boleh menjadi tuntunan buat kita. Sebab itu mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama, satukan hati kita, minta belas kasihan Tuhan dan pengurapan Tuhan turun dan terjadi atas kita. Bapa di sorga, kami bersama-sama sepakat Tuhan berdoa menyatukan hati kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan sudah membawa kami di minggu yang pertama di bulan yang keempat tahun 2020. Kami yakin dan percaya semua karena anugerah, karena kebaikan dan kemurahan Tuhanlah kami ada di minggu yang pertama ini. Sebab itu Tuhan, kami haus akan kebenaran firman-Mu. Bicara buat kami supaya firman-Mu itu menjadi tuntunan bagi kami, yang akan menuntun kami, sehingga apapun yang akan kami kerjakan, doakan sepanjang hari-hari, minggu, bahkan bulan-bulan ke depan, semuanya kami kerjakan sesuai dan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Kami siapkan hati kami, bicaralah, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Judulnya adalah Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, situasi dan keadaan bangsa di mana kita tinggal hari-hari ini sedang menghadapi satu peperangan, yaitu COVID-19 yang sudah begitu banyak menelan korban, bukan cuma ada di bangsa kita,
tetapi juga bangsa-bangsa lain hari-hari ini sedang menghadapi ketakutan yang sama. Tetapi kalau kita mau jujur, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada satu peperangan yang saya kira ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat untuk kita perangi dalam hidup kita, yaitu manusia akan berperang dengan hawa nafsu, keinginan dagingnya. Manusia akan berperang dengan keinginan mata, keangkuhan hidup, serta keterikatan hidup yang pada akhirnya akan menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri. Nah, untuk menghadapi situasi ini, maka saya percaya kita semuanya membutuhkan yang namanya kuasa supaya kita dapat memenangkan peperangan ini. Kita dapat keluar jadi pemenang dalam peperangan tersebut. Lalu bagaimana kita dapat keluar sebagai pemenang? Supaya sama seperti Kristus yang telah menang atas dosa dan maut. Nah, firman Tuhan tadi sudah bicara buat kita dari Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Nah, ada 4 hal yang akan kita lihat dari ayat-ayat ini. Yang pertama, bagaimana caranya supaya kita bisa keluar jadi pemenang untuk menghadapi setiap peperangan yang kita hadapi hari-hari ini, termasuk keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan, serta keterikatan hidup yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita. Yang pertama, ayat yang ke-12 berkata begini, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Nah, hal yang pertama adalah, menurut ayat ini, saudara-saudara, izinkan Yesus masuk dalam hidup kita untuk menjungkir balikan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Entah itu keinginan daging kita, keinginan mata kita, keangkuhan, kehidupan kita. Tujuannya adalah supaya kita dibersihkan dan menjadi rumah kekudusannya. Untuk itulah seringkali Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak enak, peristiwa yang tidak menyenangkan, kesulitan demi kesulitan terjadi. Tujuannya adalah untuk menggoncangkan hal-hal yang dapat digoncangkan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudara pernah tahu kenapa dunia hari-hari ini mengalami goncangan dengan virus COVID-19 ini? Termasuk bangsa kita. Dan bukan hanya itu, gereja juga mengalami goncangan oleh karena virus tersebut. Saudara pernah tahu kenapa wabah ini Tuhan izinkan terjadi? Saudara-saudara, saya percaya semua itu terjadi hanya karena Tuhan melihat bahwa dunia ini sudah hidup dalam kompromi, hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan. Itulah sebabnya, saudaraku, Tuhan izinkan wabah ini dengan masuk. Tuhan mau membersihkan dunia ini, termasuk bangsa dan gereja kita, supaya bangsa ini menjadi rumah kekudusan bagi Tuhan. Tahukah saudara bahwa situasi itu adalah bahasanya Tuhan buat kita? Artinya Allah sedang berbicara kepada umatnya lewat situasi dan kondisi yang sedang kita alami hari-hari ini. Tujuannya supaya kita menjadi rumah kekudusannya. Pertanyaannya adalah, bersediakah saudara untuk menjadi rumah kekudusan bagi Tuhan? Bersediakah saudara untuk dikuduskan, dibersihkan dari segala keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, serta keterikatan apapun yang mengikat kita, yang coba merusak dan menghancurkan kehidupan kita? Tujuannya supaya kita dibersihkan, dikuduskan, menjadi rumah kekudusan bagi Tuhan. Itu yang pertama. Izinkan Yesus menjungkir balikan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan seluruh kehidupan kita. Yang kedua, ayat yang ke-13 dikatakan di sana tadi, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun.
Dikatakan dalam firman Tuhan tadi, Yesus berkata, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Saudara-saudara, inilah kerinduan Tuhan bagi setiap kita, gereja Tuhan, termasuk untuk bangsa dan negara kita. Yesus mau menjadikan kita menjadi rumah doanya. Saudara-saudara, doa yang dimaksud di sini bukan cuma sekedar doa karena rutinitas, bukan doa yang membosankan, tetapi doa yang sudah diubahkan, yaitu doa yang menjadi kesukaan, bahkan kegemaran yang kudus bagi orang-orang percaya. Hari-hari ini Tuhan mau supaya kita lebih banyak lagi berdoa, saudara. Berdoa dalam roh, berdoa bagi keluarga, bagi kota, bagi bangsa, termasuk bagi gereja-gereja Tuhan. Kenapa, saudara? Supaya sungguh-sungguh kita, keluarga kita, bangsa kita, supaya terluput dari segala sesuatu yang terjadi atas bangsa ini, sehingga bangsa kita, keluarga kita boleh diselamatkan. Sebab itu mari kita berdoa bersama-sama agar kasih Tuhan dicurahkan, ya, atas keluarga, bangsa, dan termasuk untuk dunia ini. Saya berdoa supaya kita dipakai oleh Tuhan menjadi penuai-penuai dan menjadi pemenang-pemenang jiwa bagi Kristus. Saudara-saudara, saya percaya bahwa Tuhan sedang berperkara atas bangsa kita. Ada satu ayat yang luar biasa dari kitab Hosea pasal yang keempat, akan saya bacakan dengan cepat. Hosea pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan begini, dengarkanlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung, dan seluruh penduduknya akan merana, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Saudara-saudara, Tuhan itu sedang berperkara atas dunia ini, termasuk untuk bangsa dan negara kita. Mengapa ini terjadi, saudara? Tidak ada hal yang lain yang Tuhan inginkan terjadi kecuali supaya terjadi pertobatan secara massal dengan doa dan ratapan yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Kalau saudara baca dalam Wahyu pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5, dikatakan di sana, kalau ada orang-orang kudus yang menaikkan doa pujian penyembahan yang disertai dengan kuasa Roh Kudus, maka Alkitab berkata itu akan menimbulkan goncangan, akan menimbulkan satu gempa, sehingga akan terjadi penuaian, pemulihan terjadi atas jiwa-jiwa, termasuk untuk keluarga, negeri kita, bahkan bangsa kita. Pertanyaannya, sudahkah doa menjadi gaya hidup kita, menjadi kegemaran yang kudus bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menang terhadap peperangan yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Kalau yang pertama tadi, Tuhan mau menjadikan kita menjadi rumah kekudusannya. Yang kedua, Tuhan rindu supaya kita menjadi rumah doanya. Dan yang ketiga, ayat yang ke-14 dari Injil Matius pasal yang ke-21 tadi, dikatakan di sana, Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-14, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dikatakan Yesus menyembuhkan orang-orang buta dan orang-orang timpang yang datang kepadanya dalam bait Allah. Saudara, Tuhan mau membentuk hidup kita, bukan hanya menjadi rumah kekudusan, bukan hanya berhenti sampai di rumah doa, tapi Tuhan mau membentuk hidup kita menjadi rumah kuasanya, di mana Allah akan
mengalirkan kasih dan kuasanya atas hidup kita, sehingga akan terjadi banyak tanda-tanda yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, inilah kerinduan Tuhan buat kita. Tuhan mau membentuk hidup kita menjadi rumah kuasanya. Kuasa Roh Kudus akan dicurahkan dalam hidup kita. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama dikatakan bahwa Roh Kudus akan diberikan kepada kita. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Kuasa yang seperti apa yang sesungguhnya yang Tuhan berikan kepada kita? Yaitu kuasa untuk menginjak ular, kalajengking, bahkan kuasa atas segala sakit penyakit, kuasa maut. Tuhan berikan itu kepada kita. Sehingga ketika kuasa itu terjadi, maka setiap penumpangan tangan kita di atas orang yang kerasukan setan, orang itu akan dilepaskan. Orang sakit disembuhkan, yang lemah dan putus asa akan mendapat kekuatan yang baru. Ada pengharapan yang baru. Yang kekurangan akan diberkati dan dicukupkan oleh Tuhan oleh karena kuasa yang ada dalam hidup kita. Saudara-saudara, pertanyaannya, bersediakah kita untuk menjadi rumah kuasanya? Yaitu kehidupan yang disertai banyak tanda ajaib dan mujizat terjadi dalam kehidupan setiap kita. Sehingga hari-hari ini, saudara, saya percaya apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, semua itu Tuhan berikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Dan yang terakhir, ayat yang ke-15, bagaimana kita supaya berkemenangan dalam setiap peperangan yang kita hadapi hari-hari ini. Ayat yang ke-15 dikatakan di sana, tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Ayat yang ke-15 berkata, setelah mereka melihat mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus, maka anak-anak berseru dalam bait Allah. Mereka berkata, Hosana bagi anak Daud. Dengan kata lain, Tuhan mau membentuk kehidupan kita menjadi rumah puji-pujian bagi Tuhan. Saudara-saudara, Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang ke-4 berkata bahwa Allah itu bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Hadirat Tuhan akan nyata di dalam puji-pujian kita, dan Allah sangat menyukai pujian yang dinaikkan oleh umatnya. Kehidupan yang penuh pujian dan penyembahan merupakan kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan, yaitu satu kehidupan yang positif, baik dalam pikiran, perasaan, maupun kehendak kita. Dengan demikian, maka di dalam rumah pujian ini akan mengalir hadirat Tuhan yang terus-menerus, sehingga akan memunculkan kekuatan dan pertolongan yang terus-menerus dari Allah. Saudara-saudara, menjadi rumah pujiannya berarti kita mengembangkan sikap positif yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, di mana kita akan merefleksikan kasih dan kemurahan Allah, sehingga kehidupan kita akan disukai oleh semua orang, dan pada gilirannya Allah sendiri yang akan menambah-nambahkan jiwa yang diselamatkan lewat kehidupan kita. Seperti Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 32, kalau kita meninggikan Tuhan, maka Alkitab berkata Dia akan menarik semua orang-orang datang kepadanya. Sehingga lewat kehidupan kita, saudaraku, Tuhan akan menambah-nambahkan jumlah bilangan orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah pujian dan penyembahan menjadi gaya hidup setiap kita, sehingga mengalir ucapan syukur dalam segala hal, dan kita disukai oleh banyak orang, dan akibatnya Tuhan tambahkan jumlah orang yang akan diselamatkan melalui hidup kita, keluarga kita, gereja kita, bahkan bangsa ini akan diselamatkan dan kita persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi tuntunan buat kita,
di mana hari-hari ini saya tahu kita sedang ada dalam peperangan, memerangi segala wabah yang sedang terjadi, memerangi segala keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup, serta keterikatan hidup kita yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan memberikan tuntunan buat kita. Tuhan mau supaya lewat hidup kita, saudara-saudara, kita boleh menjadi alat bagi Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa yang tergoncang. Caranya bagaimana? Izinkan Yesus masuk dalam hidup kita, supaya hidup kita menjadi rumah kekudusan bagi Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan mau supaya hidup kita juga menjadi rumah doa bagi Tuhan, rumah doa bagi segala bangsa. Dan selanjutnya, Yesus mau supaya kita juga menjadi rumah kuasanya yang akan menyatakan kasih dan kuasa Tuhan kepada banyak orang. Dan oleh kuasa itu kita akan menumpangkan tangan atas orang sakit disembuhkan, yang terikat akan dilepaskan, yang putus pengharapan mereka mendapat pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan mau menjadikan hidup kita menjadi rumah puji-pujian, sebab Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Dan saya percaya kalau ini menjadi gaya hidup kita, kita akan disukai banyak orang. Dan Alkitab berkata, waktu kita tinggikan nama Tuhan, Dia akan menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan. Sehingga keluarga kita, kota, bangsa di mana kita ada, akan kita persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya berdoa supaya kebenaran ini terus memotivasi kita, memberkati dan menguatkan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita terima perjamuan kudus malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, bersama dengan keluarga yang sedang di rumah, karena kita belum bisa mengikuti ibadah secara tatap muka seperti di dalam gereja tiap minggu yang kita lakukan, tapi biar lewat live streaming ini, saudara boleh bukan hanya menonton, tapi mari ikuti, saudara. Nanti waktu saya mengangkat tubuh dan darah Kristus, saudara juga bisa bersama-sama dengan saya mengangkat tubuh dan darah Kristus ini. Dan kita meyakini, saudara, ada kuasa di dalam darah Yesus, ada kuasa di dalam bilur-bilur Yesus, sehingga waktu kita menunggal bersama dengan tubuh dan darah Kristus, Dia ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan, maka saya percaya kemuliaannya pasti akan dinyatakan dalam hidup kita. Mari siapkan hati saudara, kita akan bersama-sama mengangkat tubuh dan darah Kristus. Namun sebelum kita menikmati tubuh dan darah Kristus, saya akan bacakan satu ayat kebenaran firman Tuhan buat kita dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Saudara-saudara, setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, Tuhan mau supaya kita melakukan dengan cara yang benar, sehingga perjamuan ini mendatangkan kesembuhan, mendatangkan mujizat, dan bukan mendatangkan kematian, bahkan sakit penyakit. Sebab itu, sebelum kita melakukan perjamuan kudus ini, mari seluruh jemaat Tuhan, saudara yang bersama-sama dengan keluarga di rumah, kalau ada hal-hal yang masih kita pertahankan, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bahkan ada hal-hal yang masih mengikat kita, apa yang menjadi kesukaan kita, tetapi itu satu kejijikan di hadapan Tuhan, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Jangan tutupi dosa, tapi mari kita akui supaya tubuh dan darah Kristus ini mendatangkan mujizat dan kesembuhan dalam hidup kita. Bapa di surga, kami bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan, kami mengangkat tubuh dan darah Kristus di tangan kanan kami. Sebelum kami menikmati tubuh dan darah-Mu, mari kuduskan kami, layakkan, sucikan kami, supaya waktu kami makan dan minum tubuh dan darah Kristus, kami boleh menerima kelepasan, menerima mujizat, kesembuhan. Tidak ada kematian dalam keluarga-keluarga setiap kami, tapi kami akan lihat kemenangan, akan kami lihat kebangkitan, akan kami lihat pemulihan, bahkan kemenangan demi kemenangan menjadi bahagian setiap kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Kami mengangkat tubuh dan darah Kristus dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya berkat-Mu sudah turun atas setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dengarkan firman Tuhan.
Dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kau menderita dengan darah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, mari kita angkat cawan di tangan kita bersama-sama. Jemaat yang saya kasihi, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Darahmu Yesus. Nah, saudara, kita mengucap syukur sama Tuhan. Berterima kasih untuk kuasa, untuk mujizat, untuk pemulihan, kesembuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kami mengangkat tangan kami dan memberkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Kami percaya ada kuasa di dalam Kristus Yesus. Ada kuasa di dalam darah-Mu, bahkan oleh bilur-bilur-Mu. Kami percaya segala sakit penyakit kami telah disembuhkan. Dan kami berdoa dari tempat ini, memasuki minggu yang baru, di bulan yang baru, bulan April tahun 2020 ini. Kami doakan seluruh jemaat-Mu, pagar perlindungan kuasa darah Yesus menjaga, membentengi keluar masuk mereka. Tidak ada di antara mereka yang mengalami sakit penyakit, terlebih semua roh maut, semua penyakit sampar yang mematikan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tapi seluruh jemaat-Mu, jemaat GTDI Jatinegara 195 Kampung Melayu, mereka dipagari, dilindungi, dijaga. Bahkan kami percaya berkat-Mu mengikuti dan menyertai mereka mulai hari ini, besok sampai Maranatha, dalam keluarga, bahkan dalam kehidupan hari-hari mereka, anak-anak mereka yang studi, yang sedang bekerja, bahkan mereka yang sedang bergumul untuk pergumulan mereka. Kami nyatakan Tuhan, bulan ini menjadi bulan kemenangan dan terobosan bagi setiap kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami mengawali bulan yang baru ini. Diberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Mereka diangkat jadi kepala bukan ekor. Mereka akan terus naik dan bukan turun. Kami berdoa dan memberkati seluruh jemaat-Mu. Kiranya berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus, anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, bahkan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus turun tinggal tetap menyertai mereka mulai sore malam hari ini, besok sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita yang percaya sudah diberkati Tuhan. Katakan bersama-sama dengan saya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya percaya setiap kita sudah menerima kekuatan, kesembuhan, bahkan janji-janji dari Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat malam buat setiap kita. Shalom dan Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Terima kasih, Kau tebus hidupku.